maka insya Allah, mana tepuk tangannya? Ini jamaahnya. Kita nggak minta tepuk tangan, dia tepuk tangan. Yang mestinya tepuk tangan, dia diam aja. Diakui oleh kota Tangerang, Tangsel, diakui oleh Banten, diakui oleh nasional, diakui sampai ke Mesir. Jadi kalau ada orang sekitar anaknya tidak baca Quran, tidak bisa baca Quran, maka ini sama seperti pepatah ayam mati kok di restoran, ayam mati di lumbung padinya banyak tapi dia mati kelaparan. Jangan sampai kita tidak bisa baca Quran, tak bisa mendengarkan Al-Quran, padahal di sini para pakar-pakarnya Al-Quran. Maka insya Allah selamatlah negeri kita ini daripada buta huruf Al-Quran, insya Allah. Saya heran juga ini, tadi saya lihat di TV di dalam banyak jamaah yang di jalan. Ini saudara kita yang di jalan, gimana dia melihat Ustadz Abdul Somad? Pas saya gerakkan tangan saya, ada mirip Ustadz Somad di balik pohon. Rupanya ada layar monitor di sana. Masya Allah. Kita sapa saudara kita yang di jalan. Hai guys. Semuanya mendapatkan barokah Al-Quran. Kalian yang tidak bisa melihat wajah Ustadz Somad, anggap saja dengar sandiwara radio. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tangga yang pertama adalah mendengar. Makanya dalam Al-Quran itu selalu dikatakan mendengar lebih dulu. Wa huwas sami'ul basir. Lebih dulu mendengar apa melihat? Mendengar dulu baru melihat. Begitu juga inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Kemudian kami jadikan dia sami'an basira, mendengar baru melihat. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian, lebih dulu mendengar tentang Abdul Somad baru melihat. Setelah melihat, oh ternyata lebih mudah. Mendengar dulu. Saya diajak oleh teman-teman artis hijrah untuk menyerahkan beras ke panti tunanetra. Berikut ini penyerahan beras oleh Ustadz Abdul Somad. Setelah penyerahan, mereka pegang badan saya. Oh ternyata Ustadz kurus ya. Padahal saya udah siap-siap mau nangis, gak jadi. Kenapa Bapak ngomong gitu? Kami selalu mendengar Ustadz dan tidak pernah melihat Ustadz. Hari ini saya baru ketemu dengan Ustadz. Ustadz banyak makan ya. Padahal yang bawa beras saya. Ternyata mereka lebih dulu mendengar dan tidak akan melihat. Mereka akan melihat nanti di surga bersama Sayyidina Muhammad SAW. Mereka memang tidak melihat karena mereka tidak diberikan Allah pandangan, tapi mereka diberikan Allah pendengaran dan dia hafal Al-Quran. Bagaimana cara dia membaca Al-Quran? Dengan cara mendengar. Masya Allah, hebatnya barokah Al-Quran. Pohonnya nggak kelihatan, buahnya lewat terus. Ada lengkeng, ada anggur, ada jambu, dan banyak pohon tidak ada yang berbuah. Luar biasa. Ini subur sekali barokah Al-Quran ini. Sampai bunga-bunga tumbuh segera. Tolong selesai acara dipulangkan balik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada negara namanya Uni Soviet komunis, nggak boleh baca Quran. Al-Quran bakar karena mereka meyakini tidak ada agama. Menurut Karl Marx, tokoh Marxis, agama itu opium, candu, ganja. Orang tidak boleh belajar agama, maka Al-Quran nggak boleh ada. Ulama ditangkap, dibunuh. Akhirnya Uni Soviet tumbang. Presiden yang terakhir adalah Gorbachev. Katanya dari Jawa Barat, Cecep Gorbachev. Tumbang akhirnya Uni Soviet. Maka berdirilah negara-negara Islam yang kecil-kecil. Uzbekistan, Afghanistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Akhirnya Uni Soviet menjadi negeri yang kecil sekarang. Itulah dipimpin oleh Vladimir Putin bernama Rusia yang sekarang sedang menyerang Ukraina. Hebat jamaah ini, tahu semua dia perkembangan dunia. Kenapa
mereka merdeka, Allah punya skenario. Akhirnya ketika merdeka negeri-negeri Islam yang kecil yang dulu terjajah, termasuk di dalamnya adalah negerinya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Kita kenal dengan Imam Al-Bukhari, kampungnya Bukhara, dan itu termasuk negeri jajahan Uzbekistan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ternyata di negeri ini banyak penghafal Quran. Orang heran, kenapa dulu tidak boleh baca Quran? Kenapa mereka bisa hafal Quran? Ternyata malam-malam lantai kamar digali, pasirnya dibuang, pakai baskom dibuang, ember dibuang, pasirnya, embernya enggak. Dan mereka membuat kamar, di bawah kamar ada kamar bawah. Anak-anak jam 2 malam habis sholat tahajud mendengar, nggak ada lampu, gelap gulita, takut ditangkap oleh tentara Uni Soviet yang komunis. Anak-anak bisa menghafal Quran bukan dengan melihat Quran, tapi dengan mendengar Al-Quran. Nama metode yang dipakai metode talqin. Talqin itu artinya guru membaca, murid mengikut. Kita tahunya talqin mayat, la ilaha, mati. Metode talqin artinya nggak lihat Quran, guru membaca, dan itulah metode yang paling tua. Karena metode talqin dipakai, Nabi Muhammad SAW hafal Quran memakai metode talqin, yang membacakan malaikat Jibril. Nabi Muhammad mengikut bacaan, Nabi tidak sabar untuk mengikut bacaan. Turun ayat, apa kata Allah? La tu'arrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ketika Jibril membacakan Quran, jangan gerakkan lidahmu karena ingin cepat hafal. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena sesungguhnya kami yang akan membacakannya, kami yang akan mengumpulkannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Enaknya kalau kita ceramah di tempat Al-Qur'aniyah, kita tinggal bacakan pangkal ayat, yang lain nyambung. Dan enaknya kalau ceramah rame-rame, yang nggak hafal pura-pura hafal. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kenapa anak-anak kita bisa hafal? Karena sering mendengar. Makanya jangan marah kalau masjid itu 1 jam sebelum azan, setengah jam 30 menit sebelum azan kita dengar ada yang membaca Quran di sana. Bapak Ibu terganggu? Ibu terganggu dengan bacaan Quran di masjid? Bapak terganggu? Alhamdulillah, yang terganggu setan. Makanya orang yang kerasukan setan itu dibacakan Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pernah ada orang kerasukan diputarkan lagu dangdut? Ya, dibacakan Quran. Jadi kalau ada orang yang terganggu, saya emosi mendengar, berarti jinmu belum keluar, Pak. Jam 3 subuh sudah terdengar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kita pun segera ke masjid. Sampai di masjid rupanya flash disk. Nggak ada orang baca Quran. Ini tidak terjadi di masjid-masjid sekitar Al-Qur'aniyah. Kenapa? Karena di sini semua qari-qari membaca Quran live, langsung. Betul? Nggak percaya, besok lihat subuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jangan sampai nanti di akhirat banyak flash disk masuk surga. Gara-gara sudah tidak ada lagi orang baca tarhim, tidak ada lagi orang baca Quran. Hari Jumat baca surat Al-Kahfi, flash disk. Malam Jumat baca Yasin, flash disk. Jangan sampai nanti kita mati menghadap Allah, datang anak kita bawa handphone, ziarah, baju hitam, celana hitam, topi hitam. Saya itu Man in Black. Langsung dia ziarah, dibukanya Quran, buka MP3 Yasin. Mohon maaf mak, aku nggak bisa baca, dengerin aja ya. Insya Allah mereka yang akan membacakan Yasin. Makanya di antara kita nih hampir semua, walaupun nggak hafal Yasin, tapi kalau ada yang bimbing pasti bisa. Kenapa? Karena sering mendengar sejak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal ala siratim tanzilal. Bukti, true story, kisah nyata, Beb. Bukan sekedar slogan, hafal. Kalau rame-rame, kalau sendiri enggak. Karena sering mendengar. Tapi walaupun begitu, kalau bisa bacanya dari awal sampai ujung. Ini ada juga yang bacanya ujung-ujungnya ya. Fayakun. Turjaun. Pertama berawal dari mendengar. Jadi nanti kalau ada orang baca Yasin rame-rame, jangan marah-marah ya, Bu. Itu tujuannya untuk membiasakan mendengar. Allah bisa karena. Jadi nanti kalau ada orang tahlilan jangan ngamuk-ngamuk ya Pak. Mereka ingin membiasakan anak-anak kita. Kalau terdengar suara di mikrofon di masjid, di toa, jangan marah. Kenapa? Karena mereka ingin membiasakan telinga. Nanti pulang dari sini, semua CD, lagu-lagu, flash disk yang ada di rumah, yang ada di mobil, yang ada di motor, buang semuanya, gantikan dengan MP3 Al-Quran. Siap? Alhamdulillah. Gimana Pak lagu dangdut yang kemarin? Sudah saya infakkan. Jangan. Gimana lagu dangdut Ibu kemarin? Lagu India kemarin Bu? Sudah saya sodakohkan. Gimana sodakoh barang haram? Bakar semuanya. Jangan disimpan di koper, nanti rindu dibuka lagi. Buang semuanya, gantikan dengan MP3 Al-Quran dari alumni Al-Quraniyah yang juara nasional dan internasional, insya Allah. Allahu Akbar. Tepuk tangan itu gunanya untuk menghilangkan ngantuk. Jadi kalau ada teman sebelah ngantuk, tapi jangan pas hari Jumat. Khotib sedang khotbah, jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa tepuk tangan? Kata Ustaz Somad sesak. Masya Allah, tabarakallah. Poin yang pertama berawal dari mendengar. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa emping. Sudah lama saya ceramah, di Quraniyah baru didengarkan kucing. Kucing pun ikut mendengar, apalagi manusia. Pertama berawal dari mendengar, naik ke tangga yang kedua, tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5. Naik yang ke tangga yang kedua, dari mendengar mulai membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Perasaan saya baca Quran gak pernah alama. Mana yang saya baca? Ini, itu bukan alama. Alif lam mim. Oh, bacanya alif lam mim. Tapi nggak ada alifnya, nggak ada lamnya, mim nggak ada ya-nya, lam nggak ada alifnya, tulisannya kan alama. Itu gara-gara belajar baca Quran nggak pakai guru. Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Belajar sendiri, download sendiri, beli Quran sendiri, baca sendiri, nyasar sendiri. Ala